Halo guys, selamat datang di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini, Kamis 11 November 2021, IHSG masih ditutup di zona hijau ya guys ya, naik 8,197 poin atau menguat 0,12% ke level 6.691,342. Pada perdagangan hari ini, volume transaksinya tercatat sebesar 220 juta lot saham atau setara dengan 10,6 triliun rupiah. Namun bisa kita lihat volume transaksi hari ini memang lebih besar daripada perdagangan hari sebelumnya. Akan tetapi value perdagangan pada hari ini lebih kecil dibandingkan pada hari sebelumnya. Coba kita lihat saham-saham yang menjadi penopang penguatan IHSG pada hari ini apa saja ya guys. Oke, berdasarkan value beberapa saham yang menguat pada hari ini diantaranya ada BBCA yang menguat 0,32% ke harga 7.675, ada BMRI yang menguat 1,04% ke harga 7.225, ada CPRO yang menguat 21,42% ke harga 68, ada Unilever, UNVR yang menguat 6,63% ke harga 4.660, dan ada NATO yang menguat 0,67% ke harga 745. Ada juga yang ditutup flat seperti BRI, ASII, TCPI, Boga, dan MBKA. Namun di tengah penguatan IHSG juga ada beberapa saham yang melemah, diantaranya ada Arto yang melemah 0,91% ke harga 16.275, ada Telkom yang melemah 1,35% ke harga 3.650, ada CARE yang melemah 2,88% ke harga 505, dan ada Buka yang melemah 1,33% ke harga 740, serta lainnya yang bisa kalian lihat sendiri ya guys. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing masih membuka net buy sebesar 246,03 miliar, 277,46 miliar di pasar reguler, dan net sell 31,44 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Saham-saham yang banyak diborong asing di hari ini diantaranya ada BBRI sebesar 140 miliar, BMRI 119 miliar, BBCA 109 miliar, Unilever 75 miliar, dan Buka 45 miliar, serta lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan saham-saham yang dijual asing pada perdagangan hari ini diantaranya ada Telkom sebesar 122 miliar, SMMA di pasar nego sebesar 38 miliar, Java sebesar 26 miliar, UNTR sebesar 24 miliar, dan MBKA sebesar 22 miliar, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke chart IHSG ya guys. Jadi terlihat bahwa hari ini IHSG ditutup lebih tinggi daripada perdagangan hari sebelumnya. Namun penutupannya lebih rendah daripada harga pembukaannya pada hari ini. Terlihat dari volumenya yang berwarna merah. Volumenya juga terlihat lebih tinggi dibandingkan pada hari sebelumnya. Asing yang masih membukukan net buy, RSI yang masih mengarah ke atas dan terus membentuk higher high, dan juga MACD yang masih mengarah ke atas dan akan berimpit, terlihat dari histogramnya yang mulai menipis. Jadi pada perdagangan hari Jumat nanti ada kemungkinan IHSG masih akan mencoba menguji resistennya di 6.690 sampai 6.700. Namun karena akhir pekan ada kemungkinan investor atau trader melakukan take profit. Jadi harap wait and see terlebih dahulu. Saham pertama yang akan kita analisis adalah Unilever Indonesia Tbk atau UNVR ya guys. Di UNVR ini termasuk ke dalam saham first liner yang memiliki market cap sekitar 177 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah.
UNVR sudah merilis laporan keuangannya di kuartal 3 tahun 2021, dan dalam hal ini ternyata tidak cukup baik. Tercatat bahwa revenue-nya turun 7,48% secara year on year, net income-nya turun 19,48% secara year on year. Secara Q on Q pun revenue-nya turun 0,42% dan income-nya juga turun 1,11%. Untuk detail dari perdagangan hari ini bisa kita lihat UNVR ditutup naik 290 poin atau menguat 6,63% ke harga 4.660. Dari transaksinya terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dengan value yang lebih tinggi daripada yang menjualnya di harga kiri. Untuk asingnya sendiri terlihat bahwa hari ini membukukan net buy dalam jumlah yang besar. Oke, kita lanjut ke chart UNVR ya guys. Kita mulai dari bandar detektor. Top 1-nya normal akumulasi, top 3, top 5, dan average-nya mengakumulasi dalam jumlah yang besar. Dari candlestick-nya terlihat bahwa pada hari ini UNVR ditutup naik dengan candle yang cukup solid. Volume transaksi lebih besar dibandingkan hari sebelumnya. Bandar juga mulai akumulasi kembali saham ini. Asing juga masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. RSI yang masih mengarah ke atas dan terlihat bahwa membentuk higher high dibandingkan RSI-nya pada September lalu. MACD yang juga masih mengarah ke atas mulai berbalik arah, terlihat dari histogramnya yang mulai menipis, dan terlihat bahwa pembalikan hari ini pun membentuk higher high dibandingkan pada perdagangan September lalu. Oke, lalu bagaimana trading plan untuk Unilever? Nah, bisa kita lihat bahwa Unilever akan menguji level resistennya di 4.760. Jadi untuk pada perdagangan hari Jumat nanti ada kemungkinan Unilever akan menguji resistennya di 4.760 atau bahkan menguji supportnya di level 4.580. Dilihat dari chartnya, Bollinger Band masih lebar, yang mengartikan bahwa volatilitas perdagangan saham ini masih tinggi. Jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar saham ini. Kita bisa menunggunya di rentan harga 4.500 ini. Lalu bagaimana risk and reward ratio dari Unilever? Coba kita lihat. Dengan mengasumsikan kita membelinya di 450, target take profit terdekat di 5.050 dan stop loss di 4.360. Nah, potensi risk and reward ratio-nya menarik, 1:2,14. Jadi untuk perdagangan besok, investor bisa menunggunya di antara area 4.360 sampai 4.580. Dan target take profit terdekat, pertama-tama dia harus berhasil membreakout level 4.760-nya. Apabila berhasil membreakout level 4.760-nya ini, investor atau trader bisa average up untuk menambah lot saham ini, dan target take profit terdekat di 5.050 atau bahkan bisa mengholdnya sampai menyentuh 5.225. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis adalah Indahkiat Pulp and Paper Tbk atau INKP ya guys. Jadi saham ini termasuk ke dalam saham first liner dengan market cap-nya saat ini sebesar 47 triliun, tergolong ke dalam saham syariah. Untuk kinerja keuangan pada kuartal ketiganya sendiri masih belum dirilis, namun nanti kita lihat secara teknikal harusnya saham ini menarik.
Untuk detail dari perdagangan saham ini, terlihat bahwa naik 25 poin atau menguat tipis 0,28% ke harga 8.650. Transaksinya sendiri terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan menjualnya di harga kiri. Sementara untuk asingnya sendiri terlihat masih mencicil beli untuk saham ini. Oke, kita lanjut ke chart dari INKP. Kita mulai dari bandar detektor, top 1, top 3, top 5, dan average-nya terlihat bahwa mengakumulasinya dalam jumlah yang besar. Terlihat dari chart, hari ini ditutup flat, dan masih berada di area support kuat ya, di sekitar harga 8.575. Volume lebih tinggi daripada perdagangan hari kemarin. Bandar yang terlihat mulai mengakumulasi, asing juga yang terlihat mulai masuk sedikit di saham ini. RSI yang masih mengarah ke atas dan terlihat membentuk higher high dibandingkan perdagangannya pada September lalu. Lalu MACD juga yang mulai menipis dan diharapkan akan melakukan golden cross ke depannya, membentuk higher high juga dibandingkan perdagangannya pada September lalu. Lalu bagaimana trading plan untuk INKP? Nah, perlu diperhatikan bahwa saham ini uptrend dalam jangka pendek dan target pembelian ada di sekitar harga 8.575. Coba kita lihat potensi risk and reward ratio-nya. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harganya saat ini, yaitu 8.650. Cut loss di 8.575. Dan target take profit terdekat ada di harga 9.200. Maka potensi risk and reward yang kita punya adalah 1:7,33, cukup menarik. Area beli di sekitar 8.575 sampai harganya saat ini 8.650. Cut loss apabila ditutup di bawah 8.575 di akhir perdagangan, karena jika ditutup di bawah harga tersebut ada kemungkinan dia masih akan berkonsolidasi dalam rentan 8125 sampai 8575 ini, dan target take profit terdekat ada di 9.200. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis pada hari ini adalah Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG ya guys. ITMG ini termasuk ke dalam saham first liner dengan market cap-nya saat ini sebesar 24 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Nah, menariknya ITMG baru saja merilis laporan keuangan kuartal ketiganya dan ternyata kinerjanya sangat baik. Secara year on year, revenue-nya naik 51,78%, net income-nya naik 579%, dan secara Q on Q revenue-nya naik 65% dan net income-nya pun naik 103%. Jadi bisa kita lihat ternyata perusahaan ini tumbuh sangat baik di tengah kenaikan harga komoditasnya. Untuk transaksi perdagangan pada hari ini terlihat bahwa ITMG turun 700 poin atau melemah 3,14% ke level atau harga 21.575. Dari transaksinya terlihat bahwa ternyata masih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan asing mulai masuk kembali ke saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari ITMG. Kita mulai dari bandar detektornya, terlihat top satunya distribusi dalam jumlah besar, top 3, 5, dan average-nya netral. Nah, jadi meskipun kinerja keuangan pada kuartal ketiganya telah rilis, tapi investor atau trader rasanya tidak perlu FOMO ya, karena pada perdagangan hari ini terlihat dia membentuk gap down.
yang ada kemungkinan dia akan melemah pada perdagangan hari ini. Tapi tergantung harga komoditasnya juga sih. Nah, coba kita lihat volume perdagangannya lebih tinggi dibandingkan pada hari sebelumnya. Bandar pun terlihat distribusi tapi dalam jumlah yang kecil, dan asing mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Untuk RSI terlihat bahwa mulai mengarah ke bawah, dan apabila RSI ditutup di bawah levelnya pada 27 Agustus ini, kemungkinan itemnya akan melanjutkan pelemahannya. Jadi harus dipantau RSI-nya. Lalu kemudian untuk MACD-nya terlihat bahwa mengarah ke bawah dan melewati titik 0 dari MACD-nya itu sendiri, dan histogram yang kembali membesar. Jadi harap hati-hati untuk saham ini meskipun kinerja keuangannya baik. Nah, untuk trading plan-nya kira-kira bagaimana? Nah, pertama-tama coba kita cek dulu akan sejauh mana saham ini turun dengan Fibonacci retracement. Swing low sampai swing high. Nah, kita lihat jika item gaining respect Fibonacci retracement, maka golden ratio pembalikan arahnya ada di sekitar harga 20.000 ini. Nah, maka pembelian yang baik itu bisa dilakukan di sekitar harga 20.000 atau bahkan lebih rendah lagi di 19.500 ini sampai harganya di 20.600 ini. Jadi jangan takut ketinggalan, tunggu sampai saham ini berada di supportnya di sekitar harga 20.600 atau di Fibonacci retracement-nya di sekitar harga 20.000. Untuk risk and reward ratio-nya coba kita lihat. Dengan mengasumsikan membelinya di harga 20.600, target cut loss 19.55, dan target take profit di harga 24.400. Nah, risk and reward ratio yang kita punya cukup menarik, yaitu 1:3,53 dengan membelinya di harga 20.200 ini. Cut loss apabila dia ditutup di bawah harga 19.525, karena jika ditutup di bawah harga ini maka dia akan lanjut melakukan pelemahan sampai mungkin ke harganya di 18.000 ini, dan target take profit terdekat ada di 24.400. Disclaimer on ya guys.